Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Heni, Pak Saman, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu Heni akan melakukan coaching terhadap Pak Saman ya, yang mana saya sebagai observer atau pengawas sebelum kalian melakukan coaching atau percakapan di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu atau Pak observasinya kepada Bu Heni. Iya, Pak. Begini Bu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam melakukan coaching ini nanti Bu? Ya, saya akan menggunakan 3 kompetensi inti yaitu Pak, kehadiran penuh, mendengarkan Ya. dengan rasa, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi artinya ada tiga kompetensi Iya. Bu ya. Iya, Pak. Sebelum Ibu melakukannya, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan Bu dalam coaching ini nanti? Ya, saya akan menggunakan metode alur tirta, Pak, yaitu tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, terus tanggung jawab. Oke. Jadi saya rasa cukup jelas Bu ya, metode yang Ibu gunakan, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah selanjutnya silahkan Ibu Heni dan Pak Saman untuk melakukan coaching. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Pak Saman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Selamat siang. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Kemarin kan ketemu kamu mau cerita katanya. Ini Bapak mau cerita apa, Pak? Ini Bu, saya juga bingung tuh mau mulainya dari mana. Saya lagi bingung, kan tidak lama lagi sekolah kita akan mengadakan ujian satuan pendidikan. Ya. Tapi ada salah satu dari siswa yang sering terlambat masuk sekolah, Bu. Terus? Begini Bu, saya takut anak itu nantinya ketinggalan pelajaran Bu. Jadi intinya ini anak itu sering tidak masuk sekolah. Jadi Iya, Pak Saman, yang Pak Saman inginkan seperti apa, Pak? Begini Bu, saya ingin curhat pada Ibu, ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini. Ini jadi kira-kira Bapak kedepannya maunya seperti apa anak tersebut? Begini Bu, siswa ini sebenarnya sering terlambat membantu orang tuanya. Jadi kedepannya saya itu kepengen anak ini kedepannya tidak lagi terlambat di dalam pembelajaran. Oh iya. Nah, di sini kesempatan apa yang dimiliki Pak Saman? Jadi skalanya Pak Saman dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira skala Pak Saman itu ada di tingkat berapa? Mungkin kalau sekarang baru berada di skala tingkat 5 Bu, dan saya berkeinginan untuk meningkatkan lagi Bu, seperti itu. Bapak maunya ke skala 10 ya Pak? Mungkin terlalu berat Bu kalau sampai 10, mungkin ya sekitar 7 atau 8 lah seperti itu Bu, meskipun tidak sampai sempurna 10 Bu. Ya, oke. Kira-kira kekuatan apakah Pak Saman untuk mencapai tujuan Pak Saman tadi? Saya sudah berkomunikasi, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada kedua orang tuanya. Iya. Oh, itu bagus sekali Pak. Bapak harus konsultasi kok minta ini sama solusi sama orang tuanya juga kan. Jadi jangan Bapak sendiri ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Kapan Bapak akan melakukannya Pak? Rencananya
Dalam minggu-minggu ini Bu, karena secara lebih cepat lebih baik karena kita sudah mendekati ujian Bu. Oke. Oke, Pak. Oke, dapat peluang ininya Pak ya. Jadi solusi masalahnya sudah ada. Sekarang komitmennya seperti apa Pak? Komitmen saya akan melakukan kunjungan ke rumah terhadap anak ini dan menjelaskan kepada orang tuanya bahwa anak ini sering terlambat dan juga memberi pengertian kepada orang tuanya untuk lebih memberikan waktu kepada anak ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Oh iya Pak, bagus sekali Pak. Nah, sekarang solusi sudah didapat. Kira-kira dari hasil percakapan ini Pak, apakah sudah lega atau plong gitu Pak? Alhamdulillah dengan adanya percakapan ini Bu Heni, beban yang ada di dalam hati saya sudah mulai berkurang, artinya saya sudah mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan terhadap anak yang bermasalah ini Bu Heni. Oke. Oke Pak Saman, mudah-mudahan Pak Saman bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya Pak. Oke Bu, terima kasih. Nanti kalau misalkan ada hambatan lagi, kira-kira yang solusi yang Pak Saman utarakan tadi masih kurang maksimal, nanti kita bicara lagi ya Pak. Iya ya Bu, insya Allah siap Bu, insya Allah siap. Oke Pak Saman, saya ada jam nih Pak, mau masuk kelas dulu Pak. Ya. Saya pamit ya Pak. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan saya, apa yang telah Ibu Eni dan Pak Saman lakukan pada percakapan coaching ini sudah sangat baik ya, dalam artian metode yang sudah Ibu Eni kembangkan sudah ada, dan juga alur atau metode kompetensinya sudah ada, alurnya juga sudah ada, alur tirtanya. Jadi Ibu sudah menuntun atau menggiring Pak Saman sebagai coach ya. Ya, menuntun coach untuk mencari solusi yang tengah dihadapi, dan sebagai coach sudah menanyakan tingkatan atau intensitas dari level ke berapa, sehingga ada tujuan pada coach ingin meningkatkan level tersebut dengan masalah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Jadi saya kira itu saja, cukup bagus semuanya. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Saman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Heni. Gimana perasaannya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Pada kesempatan kali ini Pak Saman akan berperan menjadi coach ya. Ya Bu. Dan Pak Lambora akan menjadi coach ya. Siap. Kira-kira apa yang Pak Saman persiapkan untuk kegiatan ini? Ya baiklah Bu, untuk kegiatan coaching kali ini saya sudah menyiapkan tentang langkah-langkah coaching, di mana coaching pada hari ini akan memakai alur tirta, yaitu dengan menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi suatu masalah, kemudian merencanakan aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Oke, kira-kira jangan lupa ya Pak untuk 3 kompetensi intinya: mendengarkannya, mendengarkan dengan rasa, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, insya Allah Bu. Oke, saya rasa Bapak sudah mampu untuk melakukan proses coaching. Silakan Bapak mulai dari sekarang Pak.
Assalamualaikum Pak Saman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mambora, apa kabar? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Gini Pak, maaf Pak ya, saya telah mengganggu waktu Bapak. Apakah Bapak punya waktu sebentar Pak untuk saya? Oh, ada Pak. Silakan, mungkin ada yang mau diceritakan oleh Pak Mambora. Mungkin saya bisa mengasih solusi, Pak Mambora, silakan. Oh iya Pak, terima kasih atas apa waktu yang telah Bapak menyempatkan untuk saya. Begini Pak, saya ingin bercerita kepada Bapak karena saya ini lagi menghadapi masalah. Kira-kira Bapak bisa bantu nggak Pak? Oh, silakan Pak, ceritakan dulu masalahnya. Insya Allah saya bisa membantu memecahkan masalah tersebut, Pak. Begini Pak, Bapak masih ingat nggak Pak tempo hari yang ada pengawas datang ke sekolah kita, di mana pengawas masuk kelas yang di situ yang disupervisi itu adalah saya Pak. Nah, di situ saya mendapat teguran dari pengawas begitu. Oh, jadi yang Bapak maksud itu kegiatan supervisi kemarin. Jadi Iya. intinya Mm-mm. Pak Mambora mendapat teguran dari pengawas karena dalam kegiatan pembelajaran tidak memakai buku teks. Bukankah begitu, Pak Mambora? Ya betul Pak. Karena di waktu saya melakukan KBM di kelas, saya tidak menggunakan buku teks. Sedangkan sudah saya jelaskan kepada pengawas bahwa saya meskipun tidak menggunakan buku teks, tetapi apa yang saya lakukan itu tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Oke, oke. Kira-kira ketika Bapak mengadakan kegiatan pembelajaran, bagaimana Pak hasil dari pembelajaran siswa? Apakah siswa semuanya sudah menguasai pembelajaran tersebut? Sebetulnya dari apa yang sudah saya lakukan, ada juga sih Pak, ada beberapa siswa yang tidak maksimal. Tetapi di sini yang jadi masalahnya, pengawas itu sudah saya coba untuk menjelaskan tentang atau cara saya mengajar, sudah jelaskan ini itu. Tapi beliau sepertinya tidak setuju Pak, seperti tersinggung begitu Pak. Nah, mungkin itulah Pak maksudnya mengapa Bapak pengawas itu menegur Bapak tidak menggunakan teks. Mungkin karena dengan menggunakan teks itu mungkin anak-anak bisa menguasai pembelajaran dengan sepenuhnya, Pak. Mungkin itu jadi pertimbangan Bapak. Mungkin betul juga ya Pak, apa yang sudah Bapak katakan ya. Nah, sekarang setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaan Bapak Mambora? Sebetulnya ini menjadi apa namanya kepikiran Pak, menjadi beban pikiran pada diri saya karena saya sudah ditegur oleh pengawas dari hasil supervisi itu dikarenakan saya tidak menggunakan buku teks. Tetapi begini Pak, sebetulnya saya itu sudah menggunakan beberapa buku sebagai sumber utama untuk pembelajaran, baik itu buku yang ada di perpustakaan atau buku-buku yang lain. Dan itu Pak yang menjadi sebagai acuan saya untuk mengajar di kelas. Tetapi itu karena saya tidak menggunakan buku, jadi apa namanya pengawas yang mensupervisi saya itu jadi tersinggung Pak.
Iya, iya. Eh, Tadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira rencana ke depannya apa, Pak? Eh, Sebetulnya Pak, saya ini telah menggunakan metode di dalam kegiatan belajar mengajar itu saya menggunakan video pembelajaran, Pak, apa namanya video pembelajaran interaktif, sehingga siswa-siswa itu apa namanya tertarik dan mereka sudah senang dengan apa yang sudah saya lakukan. Di sini rencana ke depan nanti saya akan menemui kepala sekolah, terutama pengawas. Saya mau minta maaf dan nantinya saya ingin minta petunjuk atau pengarahan kepada beliau bagaimana cara menjadi atau mengajar yang baik. Eh, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah dan pengawas, Pak? Insya Allah jika ada waktu besok atau lusa, Pak. Ya Pak, kira-kira ini jadi masalah nggak Pak ya? Sebab saya takut dalam menghadapi masalah ini, apalagi ini kan berurusan dengan atasan langsung Pak, atasan kita. Kira-kira bagaimana Pak ya, menurut tanggapan Bapak? Ya, menurut saya ini insya Allah tidak menjadi masalah, Pak. Anggap saja ini pembelajaran. Memang setiap guru itu pasti ada kesalahan-kesalahan dan alhamdulillah pengawas mau memperingatkan kita. Ini jadi masukan bagi kita dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, Pak Membora. Alhamdulillah, amin Pak jika memang begitu jadinya. Eh, oh ya Pak, Eh, jadi saya itu tadi insya Allah besok atau lusa akan saya menemui beliau dan minta maaf, minta petunjuk. Dan saya juga eh, sudah menemukan solusi dengan masalah yang saya sekarang hadapi. Dan atas pencerahan dari Pak Saman, juga saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih Pak kepada Pak Saman. Oke. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran berikutnya, Pak Membora? Untuk proses pembelajaran berikutnya, nanti saya akan menggunakan buku teks Pak ya, menggunakan buku teks sesuai dengan arahan atau petunjuk atau keinginan daripada supervisi atau pengawas. Dan selain itu saya juga nanti tetap menggunakan cara saya selain menggunakan buku teks sebagai acuan yang mengacu kepada kurikulum, saya juga tetap menggunakan media yang lain yaitu menggunakan video pembelajaran begitu Pak. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah menceritakan apa yang sudah alami Bapak ini, Pak? Alhamdulillah setelah saya bercerita atau menceritakan masalah yang saya hadapi, saya bercerita kepada Bapak, Pak Saman, yang saya rasakan sudah lega, sedikit lega, karena mengapa dikatakan sedikit lega? Karena belum betul-betul lega, karena saya belum berjumpa atau belum menjumpai pengawas tentang masalah ini karena saya belum minta maaf kepada beliau, Pak. Tapi untuk saat ini saya sudah agak lega, Pak, yang jelas. Ya, syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega, artinya Bapak mulai bisa mengadakan KBM dengan perasaan yang nyaman dan tenang. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Kan sudah saya ceritakan tadi, Pak, bahwa nantinya saya
akan menemui kepala sekolah Pak sebagai atasan kita. Karena kan masalah ini dilaporkan oleh pengawas kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah tahu dengan masalah saya dengan pengawas atau supervisi. Nanti saya akan minta maaf kepada kepala sekolah, juga minta pencerahan kepada beliau, minta petunjuk. Selain itu, saya juga akan menemui supervisi atau pengawas kita, Pak. Sama apa yang akan saya lakukan kepada beliau, yaitu menjumpai dan meminta maaf serta meminta petunjuk kepada beliau tentang bagaimana cara mengajar yang baik, Pak. Ya. Lalu kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak Mambora? Nantinya saya akan menanyakan dengan teman-teman yang lain, khususnya mata pelajaran yang serumpun, Pak. Sehingga nantinya kami bisa saling mengingatkan di mana letak kesalahan saya dan begitu juga mereka. Itu, Pak. Jadi saya akan berkumpul atau meminta bantuan kepada teman-teman guru mata pelajaran yang serumpun, begitu Pak. Oke, saya kira itu sangat bagus sekali Pak Mambora. Mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar ke depannya dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman. Amin. Dan tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut di dalam hati Pak Mambora. Amin. Terima kasih Pak atas pencerahan Bapak pada hari ini. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih dan saya sudah merasa lega. Kebetulan Pak hari ini kan saya lagi ada janji dengan anak-anak Pak. Di sini mereka saya suruh mengumpulkan tugas atau PR. Jadi saya mau pamit dulu Pak, mau ke ruangan saya Pak. Oke Pak, silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Saman, tadi sangat luar biasa sekali, coachingnya sangat bagus, sangat mengena sampai dengan titik temu ya. Untuk solusi yang dihadapi Pak Bora tadi secara menyeluruh saya sudah melihat proses kehadirannya. Terus Bapak sangat aktif sekali ya Pak, dengan rasa dan mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, sambil evaluasi, tadi sebenarnya alur tirta yang Bapak ambil tadi untuk Pak Bora tadi seperti apa Pak? Ya baiklah Bu, pada kesempatan coaching kali ini saya menggunakan alur tirta yang mana seorang coach yang pertama menyampaikan tujuan terlebih dahulu, kemudian setelah itu seorang coach mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian setelah diketahui permasalahan di sana kita merencanakan aksi terhadap permasalahan, dan yang terakhir kami adanya pertanggungjawaban tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach kami. Oke, luar biasa ya Pak Saman. Mungkin ini nanti bisa dilanjutkan untuk coaching-coaching guru-guru yang lain, untuk siswa-siswa di sekolah. Sukses selalu Pak Saman, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Mambora, Ibu Heni? Alhamdulillah sehat. Baiklah, dalam kegiatan ini, kegiatan coaching ini, Bapak Mambora selaku coach dan nantinya rekannya Ibu Heni sebagai coaching. Ya, betul, sebelum dimulai kegiatan ini, saya selaku pengamat atau observer
akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan coaching kita pada hari ini. Iya. Pada kesempatan ini nanti, pada coaching nanti, baik coach maupun coachee akan diamati apakah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam coaching tersebut. Kemudian jangan lupa dalam kegiatan coaching, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya. Baiklah, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Mambora selaku coachnya. Iya Pak, siap. Kira-kira pada coaching ini kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Mambora? Untuk coaching ini nanti, adapun kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya yang pertama itu kehadiran penuh Pak ya. Setelah itu baru mendengarkan dengan aktif dan disusul dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, jadi ada 3 ya kompetensi Ya, Pak. yang dikembangkan. Mungkin secara spesifik ada yang perlu di spesifiknya ada yang perlu dikembangkan dari ketiganya itu? Mungkin yang lebih diobservasi secara spesifik di sini sebetulnya tiga-tiganya Pak, tapi ada yang lebih spesifik lagi yaitu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, begitu. Oke. Jadi yang lebih spesifik lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Iya. Baiklah, saya kira Bapak sudah siap untuk melakukan coaching. Jadi sekarang saya persilakan untuk melakukan kegiatan coachingnya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Iya, katanya Ibu mau menemui saya, ada yang ingin Ibu bicarakan atau ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya. Ada apa ya Bu ya? Iya Pak, saya mau cerita-cerita sedikit lah sama Bapak itu Pak. Saya ada sedikit masalah Pak. Iya, silakan. Begini Masalah Pak, apa? Iya. saya ini punya masalah tentang siswa saya Pak di sekolah. Oh, begitu. Iya. Heeh, Siswa jadi saya ini Pak, iya masalahnya apa Bu? Iya, siswa saya ini kalau pergi sekolah itu dia selalu memakai sendal Pak. Oh, jadi ada siswa Ibu yang kalau pergi ke sekolah memakai sendal Bu ya, begitu masalahnya. Iya Pak, iya Nah, Pak. lantas Padahal apa? Pak ya, ya, saya ini selalu memperingatkan siswa tersebut bahwa kalau sekolah tuh harus pakai sepatu. Tapi kalau diperingatkan alasannya Pak, dia sakit kaki lah, kakinya luka. Padahal kemarin saya lihat kakinya itu saya periksa baik-baik saja Pak. Kok bisa begitu Bu ya? Emangnya ada apa Bu? Mungkin dia nyaman pakai sendal Pak. Kemarin juga Pak, saya ini sendalnya itu pernah saya tahan Pak agar masuknya itu dia kapok gitu Pak ya, karena kan udah saya peringatin tetap aja kan. Tapi besok-besoknya Pak, dia pakai sendal lagi, tapi sendal yang berbeda. Oh, jadi anak tersebut lebih merasa nyaman menggunakan sendal daripada menggunakan sepatu untuk pergi ke sekolah, itu Bu masalahnya ya? Iya Pak. Jadi kalau Ibu kan sudah tahu masalahnya. Nah, jadi bagaimana cara Ibu mengatasi masalah yang Ibu hadapi itu, Bu? Iya Pak, itulah Pak, saya benar-benar bingung sekali Pak. Masalah ini juga saya sudah laporkan dengan kepala sekolah. Tapi kepala sekolahnya itu bilang bahwa nasihatin saja. Padahal saya sudah berkali-kali menasehatinya. Tapi ya seperti itu lagi. Kira-kira hambatan apa Bu atau kendala apa yang Ibu hadapi atau yang Ibu temui untuk siswa ini Bu? Iya, hambatannya seperti itulah Pak. Karena anak ini kan kalau saya
kami kan memang sudah ada ini Pak, ada kesepakatan kelas. Jadi maksud saya itu siswa itu Oh. ya benar-benar lah sudah ada kesepakatan kelas, sudah dinasehati, tapi Mm-mm. dia masih saja seperti itu. Saya ini benar-benar bingung Pak. Iya. Mm. Oh, jadi ibu masih dihantui rasa kebingungan Bu ya karena Iya, siswa tersebut sudah dinasehati, masih saja iya, sudah membuat kesepakatan kelas, masih saja dilanggar gitu Bu ya. iya Pak. Jadi eh, kira-kira menurut pendapat Ibu untuk intensitas atau tingkatan level anak ini kira-kira dari angka 1 sampai angka 10 itu kira-kira anak tersebut berada di angka berapa, Ibu? Kalau dia ini Pak ya, maksudnya level ke iniannya atau level level apanya ini Pak dia Pak? Untuk apa sikap atau apa namanya kedisiplinan anak ini, Bu? 4 kali Pak ya. 4. Yang Waduh. benar-benar lah ya. Berarti kalau di zaman dulu rapot itu 4 itu angka mati, Bu ya. Sangat kalau di rapot Iya itu Pak. tinta tinta merah itu, Bu. Susah tuh Iya naik Pak, kelas benar itu. sekali ya. Nah, jadi Ibu kan sudah apa namanya mengetahui masalah yang dihadapi. Kalau berdasarkan prediksi anak itu berdasarkan level intensitasnya sudah berada di angka 4 itu menurut saya itu agak sulit Bu ya, bukan agak sulit tapi sulit. Nah, tapi kira-kira apakah ada jalan keluar atau Iya. cara Ibu menemukan solusi lain agar anak ini yang tadinya suka pakai sendal untuk datang sekolah supaya untuk kedepannya anak ini mematuhi atau mengikuti aturan sekolah yaitu dengan menggunakan sepatu. Kira-kira bagaimana menurut Ibu atau pendapat Ibu cara mengatasinya atau bagaimana Bu? Iya. Ke depannya ini mungkin saya akan berkoordinasi Pak ya dengan orang tuanya Pak dan dengan Hmm. guru-guru yang lain Pak. Jadi kami akan bersama-sama menasehati anak tersebut. Atau bila perlu nanti orang tuanya atau saya panggil saja orang tuanya Pak ya. Bagus nggak kayak gitu Pak ya? Oh, itu menurut saya itu ide yang bagus, Bu. Iya Karena Pak. anak itu kan sudah kita usahakan, sudah kita tuntun, sudah kita Iya. bimbing semaksimal mungkin, tetapi anak itu tidak ada perubahan, sehingga langkah ibu ke depannya itu untuk memanggil orang tua atau wali murid itu Mhm. menurut saya sangat bagus sekali, Bu. Iya. Ya saya juga Pak, ke depannya Pak, saya akan setiap masuk kelas tuh pasti mengingatkan juga Pak dengan keyakinan kelas tuh di awal-awal pembelajaran agar dia selalu ingat mungkin Pak ya. Iya. Ya. Mungkin kalau boleh tahu Bu, kira-kira di apa namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah Ibu buat dengan anak-anak atau murid di kelas itu, Mhm. kira-kira aturan yang dilanggar oleh anak ini tadi, aturan yang ke nomor berapa itu Bu dari sekian banyak Iya, keyakinan kelas? harus itu aturan ketiga Pak, harus Hmm, berseragam rapi, iya. pantas, dan Mm-mm. disiplin dengan seragam sekolahnya itu. Iya Pak. Mm-mm. Oh, jadi berarti dengan keyakinan yang kelas yang telah dibuat atau kesepakatan kelas yang telah dibuat, anak tadi sudah mengetahui apa namanya pelanggaran yang ia lakukan, Bu, ya begitu. Iya, sudah tahu Pak. Mm. Jadi artinya anak itu sudah mengetahui perbuatannya bahwa melanggar keyakinan kelas dan juga ibu sudah mencari solusi menurut ibu solusi yang terbaik yaitu dengan cara memanggil orang tuanya atau wali murid ke Iya, sekolah. Ya iya Pak. mudah-mudahan dengan cara begini
anak tersebut bisa berubah sehingga ibu tidak lagi menjadi beban moral bagi ibu ke depannya, Bu. Amin, ya Pak. Semoga ya Pak ya. Saya juga berharap Pak agar kelas kami itu tercipta kelas yang kondusif, aman, nyaman. Jadi tidak ada lagi yang suara-suara itu kan kalau sendal itu agak berisik kan Pak ya dibanding sepatu Betul kalau betul, sendal itu. iya. Ya. Heeh. Iya Pak. Oke, terima Iya. kasih banyak Pak. Oh iya, sama-sama Bu. Iya Pak. Mungkin itu saja. Apa ada lagi yang ingin Ibu tanyakan kepada saya, Bu? Enggak, itu saja sudah cukup Pak. Saya sudah menemukan solusi. Mm-mm. Terus saya akan mencoba solusi tadi. Nanti kalau misalkan belum berhasil juga, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oh, boleh, boleh. Ya. Pintu ini terbuka untuk siapa saja yang ingin Oke. konsultasi atau untuk bertanya kepada saya. Selalu Iya terbuka. Pak. Iya. Iya Mm-mm. Pak. Terima Oke. kasih Pak Mambora. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Bapak Membora tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Mm-mm. Kira-kira selama kegiatan coaching apa yang sudah dilakukan Pak Membora? Selama kami melakukan percakapan atau coaching yang mana Ibu Heni mempunyai masalah sehingga bertanya kepada saya, di sini seperti biasa saya menggunakan metode Alur Tirta yaitu tujuan daripada percakapan tadi, setelah itu mengidentifikasi masalah dan rencana aksi. Tadi telah setelah ada rencana aksi yang ingin dilakukan oleh coach tadi, yaitu memanggil wali murid, begitu juga tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sebagai guru terhadap anak-anaknya itu sudah ada di dalam coaching tadi pada metode yang kami gunakan yaitu Alur Tirta. Selanjutnya tadi sudah ada beberapa kompetensi. Di sini sudah menghadir kehadiran penuh sudah ada tadi. Saya juga mendengarkan, bukan saya sebagai coach juga kami mendengarkan secara aktif apa yang menjadi pokok atau inti permasalahan, dan juga saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu saja, Pak. Oke, baiklah Bapak Membora dan Ibu Heni. Ya. Di sini saya juga akan menyampaikan hasil catatan saya terhadap pengamatan terhadap kegiatan coaching kalian. Dari apa yang saya amati, bahwasannya kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik, yang mana sudah adanya terjalinnya prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi sudah cukup baik saya lihat dalam kegiatan tadi. Kemudian dan juga kegiatan ini sudah Alur Tirtanya sudah mengena sekali, di mana sudah disampaikan tujuannya dengan jelas, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi dan juga tanggung jawab terhadap permasalahan sudah terlihat dengan jelas pada kegiatan coaching ini. Oke, Pak Memboro dan Ibu Heni, semoga sukses selalu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saman atas observatornya. Oke, sama-sama.